Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Kami perwakilan dari Universitas Terbuka Denpasar yang pada perdebatan kali ini berada posisi kontra. Saya, Komang Dewi Mulyani sebagai pembicara kedua. Di sebelah kanan saya, Ceras Samuela Irawan sebagai pembicara pertama. Dan di sebelah kiri saya, Edi Suranta Sembiring sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi, izinkan saya mendudukan latar belakang dari mosi kita pada hari ini. Pemilihan kepala daerah sebelum tahun 2005 dipilih oleh DPRD dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkada. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, era new normal merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kami tegaskan kembali bahwa era new normal merupakan era pandemik di mana masih terdapat virus corona dan kemungkinan penularannya yang tinggi, sehingga tidaklah bijaksana jika kita lalai dan mengabaikan protokol kesehatan. Adapun alasan kami menolak pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal akan dipaparkan dalam 3 pokok argumentasi, di mana mengenai landasan masalah dan kesehatan oleh saya sendiri, kemudian mengenai konteks ekonomi sosial dan prioritas negara di tengah pandemi akan dijelaskan oleh pembicara kedua, serta fakta dan kesimpulan dari tim kami akan dibawakan oleh pembicara ketiga. Pada 26 September 2020 lalu, Presiden menegaskan bahwa bagi pemerintah, kesehatan rakyat dan keselamatan umat adalah prioritas yang paling utama. Mereka yang sehat harus terus dilindungi agar tidak terpapar dan mereka yang sudah sakit harus disegerakan untuk sembuh. Sehingga jelas bahwa saat ini kesehatan rakyat dan keselamatan umat adalah prioritas. Namun faktanya protokol kesehatan belum dilaksanakan dengan tepat. Sehingga pertanggal 16 Oktober 2020 masih tercatat penambahan kasus COVID-19 sebesar 4.300. Penyebaran COVID telah dinyatakan sebagai bencana nasional bagi organisasi kesehatan dunia, maka perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa termasuk penundaan Pilkada 2020 sampai 6 bulan ke depan agar nantinya Pilkada tetap berlangsung secara demokratis dan berkualitas. Apabila Indonesia tetap memaksakan diadakannya Pilkada pada era new normal ini, KPU sebagai pihak penyelenggara harus mempertimbangkan 2 hal terlebih dahulu. Pertama, mengenai manajemen resiko. Apakah KPU dapat menjamin protokol kesehatan dilakukan dengan sempurna? Faktanya dikutip dari laman Jakarta Idn Times, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengumumkan 72 calon terpilih pada Pilkada serentak 2020 yang telah mendapatkan teguran keras dari Tito Karnavian karena melanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada. Teguran keras memang ada, namun akibat yang terjadi karena ulah mereka tetaplah ada, yaitu tonjakan lagi bagi kasus COVID-19 yang sangat meresahkan masyarakat, terutama profesi dokter dan relawan yang terus menjadi korban nyata pada hari ini. Kedua, sosialisasi masih intensif pun harus dilakukan untuk menekan angka golput dari calon pemilih. Golput dalam jumlah besar akan menciderai demokrasi, di mana kualitas dari pilkada sebagai bagian dari demokrasi tidak lagi ada. Sebagai dasar ketidaksetujuan kami atas penyelenggaraan pilkada pada saat ini, yaitu sebagaimana tertulis pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pasal 120 ayat 1 yang menggambarkan bahwa bencana alam, non-alam maupun gangguan lainnya dapat menjadi alasan untuk menunda pilkada. Kemudian sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menunjukkan bahwa hak untuk sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang patut diprioritaskan saat ini dibandingkan dengan hak konstitusi. Perbandingan antara hal yang harus dipertimbangkan dengan fakta yang ada menunjukkan ketidakmampuan kita dalam melaksanakan pilkada pada era normal, maka kami sebagai tim oposisi menegaskan kembali bahwa pilkada 2020 sebaiknya ditunda terlebih dahulu dengan solusi dibuatkan perpu atau perubahan undang-undang yang memberikan legitimasi kepada PLT untuk melakukan tugas-tugas tertentu sebagai pengganti sementara untuk kepala daerah. Kemudian memperbaiki sistem pencegahan dan penanganan COVID-19 berupa pelaksanaan protokol kesehatan dan penciptaan serta pendistribusian obat dan vaksin. Pembahasan lebih dalam akan dipaparkan oleh pembicara kedua dan ketiga. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, saya pembicara kedua dari tim kontra menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap bahwa kami menolak pelaksanaan pemilu 2020 di era normal dan kami nyatakan untuk ditunda. Adapun landasan argumentasi yang saya akan bawakan terdapat 3 poin pokok argumentasi. Yang pertama yaitu dari aspek ekonomi. Dikatakan bahwa pilkada akan meningkatkan ekonomi dan roda perekonomian akan berjalan. Tentu saja
Apakah untuk pemulihan ekonomi dan pelaksanaan pilkada harus mengorbankan keselamatan rakyat? Tentu saja tidak. Pemerintah memberikan anggaran untuk pilkada sebesar 20 triliunan yang mana 15 triliun diambil dari dana APBN. Dana sebesar ini belum tentu akan memberikan hasil yang positif kepada pelaksanaan pilkada yang tidak normal ini. Bayang-bayang dari pelaksanaan pilkada Desember nanti terus mengikuti salah satunya yaitu peningkatan jumlah pasien COVID di Indonesia, yang mana Indonesia belum siap dengan kapasitas fasilitas kesehatan jika pasien COVID meningkat atau membludak. Daripada mengeluarkan dana yang begitu besar untuk membuat masalah bertambah berat, lebih baik pemerintah menyalurkan dana 20 triliun tersebut ke dalam percepatan penanganan COVID-19 dan stimulus ekonomi agar roda perekonomian tetap berjalan sehingga COVID-19 akan terkendali dan akhirnya Indonesia bisa kembali mengevaluasi apakah pilkada siap dilaksanakan atau tidak. Pilkada erat kaitannya dengan pesta demokrasi, di mana ini akan memobilisasi massa yang banyak. Hal ini tidak akan dapat dikatakan sebagai peningkatan ekonomi dan roda perekonomian yang berjalan, namun justru akan meningkatkan dan memberikan perluasan penyebaran COVID-19 yang sudah susah payah kita bendung untuk menekan lajunya dengan di rumah saja seperti program pemerintah. Pemerintah terkesan tidak berpendirian teguh dalam memerangi COVID-19 ini, atau dapat dikatakan tidak serius dalam melindungi kesehatan dan keselamatan rakyat demi kekuasaan politik. Analogi sederhananya adalah jika kita mampu memulihkan COVID-19 ini, maka akan berbasis ke segala aspek, salah satunya yaitu aspek ekonomi. Argumentasi yang kedua dapat dilihat dari aspek sosial. Undang-Undang 1945 menyatakan tujuan bangsa ini yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Sudah seharusnya pemerintah meletakkan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas segalanya. Penundaan pilkada September ke Desember didasari atas keyakinan COVID-19 akan berakhir tahun 2020. Namun nyatanya tidak ada, kita tahu sampai kapan kondisi ini terjadi, dan saat ini Indonesia hanya ada dua pilihan, yaitu tunda atau tidak. Jika tujuan adalah untuk menyelamatkan rakyat dan melindungi segenap bangsa Indonesia, maka tidak lain adalah pilkada harus ditunda. Namun jika negara ini lebih mengutamakan kepentingan politik kekuasaan, maka pemerintah telah menjadikan rakyat sebagai korban. Perhatian masyarakat saat ini terpecah belah, khususnya ke ekonomi, keamanan, dan keselamatan bangsa. Penundaan pilkada dikatakan akan melanggar hak asasi manusia yang di dalamnya yaitu hak konstitusi untuk dipilih dan memilih. Namun secara hierarki, hak hidup merupakan hak yang lebih penting di dalam hak asasi manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa penundaan pilkada bukanlah pelanggaran hak asasi manusia, namun sebaliknya dilaksanakannya pilkada akan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Pelaksanaan pilkada yang sangat dipaksakan ini seharusnya ditunda. Menurut mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, sebaiknya pilkada 2020 ditunda karena memang kondisi belum memungkinkan. Selain itu, pelaksanaan pilkada ini juga tetap dilaksanakan di daerah zona merah yang mana tingkat daruratnya sangat tinggi. Salah satunya yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, bahkan di Bali sendiri yang terus mengalami peningkatan kasus COVID-19. Per 17 Oktober 2020 terdapat penambahan kasus sebanyak 92 orang sehingga jumlah kasus kumulatif sebesar 10.697 orang. Poin yang ketiga adalah prioritas bangsa Indonesia menghadapi bencana nasional COVID-19. Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia memprioritaskan kesehatan dan keselamatan bangsa ini. Namun mengapa pelaksanaan pilkada yang sangat krusial dengan peningkatan COVID-19 masih tetap dilaksanakan? Urgensi saat ini adalah kesehatan dan keselamatan. Indonesia masih menjadi sorotan oleh pemerintahan luar negeri terkait lambatnya mengendalikan COVID-19. Namun dengan gamblangnya tetap mengatakan akan melaksanakan pilkada 2020. Kami dari tim kontra pada posisi sebagai menolak adanya pelaksanaan pilkada 2020 memberikan solusi untuk keadaan dilema ini, di mana pergantian kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir adalah dengan PLT atau petugas pelaksana, di mana petugas pelaksana akan menjalankan pemerintahan daerah yang didampingi oleh sekretaris daerah. Mengingat terbatasnya kewenangan PLT, maka pemerintah bisa mendukung PLT dengan melahirkan perpu dan atau undang-undang yang memberi legitimasi kepada PLT dalam menjalankan tugasnya mengambil suatu keputusan dan kebijakan. Adapun teknis pemilihan PLT bisa kita lakukan, di mana PLT untuk sementara dipilih oleh DPRD dan atau PLT gubernur ditunjuk presiden sebagai perpanjangan pemerintah daerah, dan PLT bupati dan atau wakil bupati ditunjuk oleh gubernur. PLT lebih baik dijadikan solusi di tengah pandemi ini, mengingat kondisi bencana nasional COVID-19 ini. Pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat tidak akan menjamin pelaksanaan pilkada itu berhasil. Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Nur, menyatakan penurunan tingkat partisipasi akan tinggi dan ini akan berimplikasi pada keterlibatan demokrasi yang minim dan akhirnya berdampak pada demokrasi yang tidak dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra sekali lagi menyatakan pelaksanaan pilkada 2020 di era normal harus ditunda. Dewan Juri yang terhormat, kami tetap tidak setuju jika pilkada di era new normal dilaksanakan. Kami menyatakan untuk ditunda dalam kurun waktu tertentu. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mengingatkan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan pemerintah bahwa keputusan menunda pilkada serentak 2020 bukan sebuah kegagalan demokrasi. Direktur Eksekutif Perludem, Korinisa, mengatakan opsi penundaan perlu dipertimbangkan lebih serius sebab persiapan pilkada saat ini tidak bisa mengimbangi perkembangan
jumlah kasus positif. Ibu Kornisa memberikan contoh, di mana di masa pendaftaran ada 319 bakalan pasangan calon melanggar protokol kesehatan. Sementara kita bisa lihat Bawaslu tidak bisa menindak tegas pelanggaran yang melanggar terhadap protokol kesehatan COVID-19. Desakan penundaan pilkada menguat lantaran kasus positif virus corona di Indonesia terus bertambah dari hari ke hari. Tidak ada yang bisa menjamin protokol kesehatan benar-benar dipatuhi para paslon dan juga masyarakat. Pilkada sangat rawan dengan pelanggaran, di antaranya menguatnya politik transaksional, yakni calon petahana memanfaatkan bantuan sosial di tengah krisis ekonomi masyarakat, di mana politik transaksional uang dan barang di situasi ekonomi yang memburuk dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Di dalam diskusi akun YouTube Media Indonesia tanggal 18 September 2020, Ibu Kornisa menyatakan bahwasannya penundaan pilkada tidak mengartikan KPU, Bawaslu, dan pemerintah gagal dalam berdemokrasi. Justru ini merupakan arti bahwa pemerintah tanggap dan cepat memahami situasi yang ada pada saat ini. Jika kita memaksakan pilkada yang diadakan di era new normal, justru memperlihatkan bagaimana pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan kepentingan kesehatan dan keselamatan warga. Pilkada 2020 di era normal ini belum siap dilaksanakan pada tahun ini, mengingat COVID-19 belum mencapai kurva landai atau kondisi membaik. Bukan berarti penundaan ini sampai menunggu COVID usai, namun menunda dalam waktu 6 bulan ke depan, serta lebih kepada bagaimana pemerintah dan seluruh elemen yang terkait dalam pilkada ini mampu menghadapi seluruh tahapan proses sesuai dengan protokol kesehatan. Seorang ahli politik dari Dex Pilkada Departemen Dalam Negeri, Cecep Effendi, mencairkan secara teoretik ada 4 komponen dalam pelaksanaan pilkada langsung akan berlangsung dengan sukses. Yang pertama, apakah aturan-aturan kebijakan untuk mendukung pilkada ini benar-benar dipersiapkan dan dipahami oleh pelaksana pilkada di daerah, termasuk dalam konteks ini kapasitas KPUD sebagai penyelenggara dalam situasi COVID-19. Kedua, apakah terjadi mekanisme demokrasi yang dijalankan oleh partai politik dalam pencarian atau rekrutmen calon kepala daerah. Yang ketiga, apakah badan pengawas pilkada mampu menjalankan tugas dengan baik atau tidak, terutama memastikan bahwa pelaksanaan pilkada dapat berlangsung dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan yang keempat, sejauh mana warga yang memiliki hak pilih telah benar-benar memahami proses pemilihan. Pemahaman tidak hanya sebatas proses pemilihan, tetapi juga kapasitas untuk memahami profil dan program calon pilihannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, banyaknya partisipasi dari masyarakat mencerminkan suksesnya sebuah demokrasi. Berdasarkan penelitian dari International Foundation for Electoral System, menyebutkan tidak sedikit negara yang mengalami penurunan partisipasi hak pilih dalam pemilu yang digelar di tengah situasi COVID-19. Dari sekitar 18 negara yang melaksanakan pemilu di masa pandemi, 16 negara yang mengalami penurunan angka pengguna hak pilih di pada hari pemilihan. 16 negara itu gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat akan ancaman virus COVID-19. Ada beberapa negara yang harus jatuh korban akibat terpapar virus 19. Bahkan ada petugas pemilihan yang terpapar COVID-19 sehingga pekerja TPS yang memutuskan untuk tidak mau melanjutkan kegiatan berpartisipasi dalam berdemokrasi. Sebagai contoh, ada beberapa negara yang mengalami penurunan tingkat partisipasi terhadap pemilih, yaitu Australia dari 83 menjadi 77,3%, Prancis sebelumnya 63,6% menjadi 43,5%. Rendahnya partisipasi disebabkan oleh ketakutan pemilih akan tertularnya COVID-19. Dan data tersebut bahwa negara Australia dan Prancis sebagai negara yang sudah maju saja mengalami kegagalan dalam melaksanakan pilkada terlihat dari turunnya tingkat partisipasi masyarakat. Di Indonesia belum pada normal terlalu dipaksakan dan masyarakat merasa belum aman untuk memberikan hak suaranya, sehingga KPU belum bisa menjalankan pelaksanaan pilkada berjalan efektif dengan menerapkan protokol kesehatan. Pilkada belum bisa dijalankan sekarang karena ada yang lebih penting dibandingkan daripada politik, yaitu kesehatan ekonomi. Apabila pilkada dilaksanakan akan jadi mengakibatkan yang pertama adanya risiko besar lonjakan kasus COVID atau membuat klaster baru. Yang kedua, partisipasi masyarakat yang berkurang sehingga mencederai demokrasi. Yang ketiga, pemborosan anggaran karena hasil pilkada yang tidak jelas dan tidak maksimal. Lebih baik dan dialokasikan ke sektor kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, kami dari tim Kontra Hadir memberikan solusi terhadap perdebatan mosi kita kali ini yang membahas pelaksanaan pilkada 2020 di era new normal. Adalah yang pertama, memilih PLT dengan syarat dibuatnya perpu atau pengganti undang-undang yang memberikan legitimasi kepada PLT untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang kedua, menggalakkan terus protokol kesehatan hingga COVID menurun serta sanksi kepada pelanggarannya. Ketiga, mempercepat penemuan vaksin dan obat. Kami dari tim Kontra dengan tegas, tugas dan mantap menyatakan bahwa kami sangat tidak setuju jika pilkada 2020 di era normal ini dilaksanakan, dan kami menyatakan untuk ditunda dalam waktu tertentu atas para dewan juri. Kami ucapkan terima kasih. Demikian argumentasi kami dari tim Kontra perwakilan Universitas Terbuka Denpasar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.